Selamat pagi. Good morning all. Baik, hari ini kita akan memulai pelajaran hari Kamis tanggal 2 September 2021. Pelajaran IPA, buku yang kita pakai adalah buku SKS IPA di halaman 12. Masih di topik mengenai gerak benda. Gerak benda. Nah, ini kita lanjutkan untuk pembelajarannya, yaitu benda bisa bergerak akibat. Nah, ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai benda bergerak itu digerakkan oleh tenaga manusia. Nah, sekarang kita belajar mengenai benda bergerak oleh tenaga hewan. Ya, oleh tenaga hewan. Jadi banyak faktornya ya, banyak penyebabnya. Bisa digerakkan oleh tenaga manusia, tenaga hewan, tenaga mesin, kemudian magnet, ya. Akan saya jelaskan. Nah, sekarang tolong dibaca dulu oleh siswa yang bernama, Miss mau panggil dulu ya, Ferlin. Ada Ferlin? Ya, silakan Ferlin dibaca dahulu. Ya. Ya, Miss. Ya, silakan. Benda, Ferlin. Ferlin, Ya, Miss. silakan baca sayang. Benda juga bisa Dan juga bisa digerakkan oleh tenaga hewan. Contoh gerobak, alat pembajak sawah dan lembah. delman. Delman. Iya, terima kasih ya. Dipanggil kembali. Cobalah dulu yang baca Yona. Ada Yona. Good morning Yona. Yona. Halo Yona. Yona. Oke, macet-macet ya. Saya sudah Yona. Saya ganti dengan Jessica Isli Huang. Nah, Jessica. Yes, Miss. Silakan baca ulang. Yuk. Benda juga bisa digerakkan oleh tenaga hewan. Contohnya gerobak, alat membajak sawah, dan delman. Iya, thank you ya. Yes. Oke, baik. Nah, jadi yang untuk minggu lalu, hari Senin ya. Nah, jadi saya ulangi sedikit ya. Benda dikatakan bergerak itu artinya berpindah tempat ya. Benda yang dikatakan bergerak itu artinya berpindah tempat ya. Jadi ada banyak cara dia bisa berpindah. Misalnya, kalau kita tarik, dia bisa bergerak tanpa ya. Nah, seperti ini. Kita tarik, dia bergerak. Kemudian kalau kita dorong, dia juga bergerak bendanya. Kemudian kalau misalnya kita angkat dia tadi benda itu bisa juga bergerak atau berpindah tempat. Ya, berpindah tempat maksudnya. Kemudian apabila kita pukul bendanya atau kita tendang bendanya nih seperti ini, dia juga akan bisa bergerak. Nah, ya. Nah, sekarang kita mau bahas yang mengenai benda itu bisa bergerak atau berpindah tempat apabila ada dibantu dengan tenaga hewan. Contohnya saja, nah lihat tampilannya. Ini adalah gambar gerobak. Gambar gerobak. Oke, nah gerobak ini dia tugasnya membawa barang, ya, membawa barang yang memang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Jadi manusia itu dibantu oleh si hewan. Nah, ya, hewan membantu pekerjaan manusia. Jadi kita hemat energi, nggak capek-capek. Ada hewan yang membantu untuk mengangkat barang dari tempat A ke tempat B. Ya kan, yang begitu besarnya, misalnya ngangkat lemari pakai tenaga hewan bisa. Cuma masalahnya kalau tenaga hewan dia agak lama sampainya. Ya kan, tidak secepat yang tenaga mesin. Namanya
yang masih tradisional, yang masih sederhana, yang menggunakan tenaga hewan. Nah, ini namanya adalah gerobak, yang mengangkat barang. Tujuannya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ya kan? Lebih hemat biayanya dan tidak mahal. Oke. Kemudian selain gerobak ya, yang digerakkan oleh tenaga hewan, benda yang bisa digerakkan oleh tenaga hewan selain gerobak adalah pembajak sawah ini, pembajak sawah. Jadi petani, halo siswa dengarkan dulu, petani yang ada di sawah ini nggak mungkin dia membeli mesin traktor yang mahal. Jadi dia menggunakan tenaga hewan yaitu kerbau. Tujuannya supaya untuk mempermudah pekerjaan dia juga. Ya, jadi lebih apa ya, lebih membantu aja si hewan kerbau ini. Sementara yang di sebelahnya menggunakan tenaga mesin traktor. Nah, ini cukup mahal biayanya. Nah, ya jadi selain lebih hemat menggunakan hewan ini, pekerjaan si petani ini cepat selesai juga. Walaupun ya membutuhkan waktu ya nggak secepat si mesin. Tapi ya lumayan lah ya, karena biayanya lebih murah. Ya, jadi dia kalau kita bawa benda bisa bergerak kalau digerakkan oleh tenaga hewan. Ya, seperti itu. Jadi ini membantu petani di sawah kalau si kerbau ya. Kemudian ini adalah gambar delman. Delman ini transportasi juga tapi di daerah, di pedesaan biasa. Kalau di kota udah nggak ada lagi yang seperti ini. Nah, ini selain transportasi untuk di desa ya, jadi si delman ini juga bisa membantu pekerjaan manusia, misalnya untuk membawa barang, untuk mengangkut kita ya. Kalau kita mau pergi ke kota A atau ke wilayah A, ke wilayah B atau ke wilayah C menggunakan delman. Walaupun agak lama sampainya, cuma ya lebih murah biayanya. Nah ya, intinya untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi misalnya bendanya suatu barang yang agak besar. Nah, nggak mungkin kita memindahkan segampang itu kan. Nah, kita menggunakan si delman ini untuk mengantarkan barang tadi. Gitu ya. Jadi benda ini bisa bergerak atau berpindah tempat akibat digerakkan oleh tenaga hewan, dibantu oleh tenaga hewan begitu ya. Bisa dipahami? Pernah naik ini tidak? Naik delman. Pernah naik delman? Nah, ini biasanya kamu temukan di daerah Brastagi, daerah Kabanjahe. Ini masih ada, transportasi ini masih ada. Ya, transportasi delman masih ada karena dia masih tradisional. Kalau di kota sudah mesin, sudah modern, sudah canggih. Yang pasti biayanya sangat mahal, ya. Nah, itu saja yang disampaikan yang untuk benda digerakkan oleh tenaga hewan. Yang pertama adalah gerobak, ya. Kemudian ini kerbau yang untuk pembajak sawah. Ini tugas dia ini membajak sawah, ya, untuk menggantikan mesin atau alat tadi. Ini mesinnya. Nah, ya kalau nggak ada mesin kita menggunakan lagi tenaga hewan supaya dia bisa membantu petani untuk membajak sawah. Ya, kemudian ini delman untuk membantu masyarakat atau manusia transportasi. Nah, ya, oke, bisa dipahami. Kita lanjut. Oke, saya mau panggil Jennifer Odelia Cipto untuk baca ya. Mau? Jennifer? Silakan Jennifer. Yes, Miss. Benda juga dapat digerakkan oleh tenaga mesin. Lanjut sayang, benda. Sampai selesai bacanya. Yuk. Jennifer, sampai selesai bacanya. Sampai selesai sayang, sampai ini titik. Ayo, baca ulang. Benda juga dapat digerakkan oleh tenaga mesin.
Benda yang digerakkan mesin perlu bahan bakar. Contoh bahan bakar yaitu bensin. Mesin juga dapat digerakkan menggunakan baterai. Iya, baterai. Oke, terima kasih ya, Jennifer. Baik. Saya akan melihat dulu siswanya. Apabila dia tidak duduk di tempat, nah ini dia kemana ini ya? Safi, ini tidak melihat Safi duduk. Safinya pergi entah kemana. Coba dulu Safi, balik Safi. Mana ini si Safi ya? Ini tidak melihat Safi. Owen ada. Keisha Halim? Keisha Halim ada Keisha Halim? Ada. Mana dia? Halo Keisha Halim. Justin? Oke, Justin ada. Lionel ada. Jessica? Safi? Mana ini Jessica Safi ya? Oh, nggak duduk di tempat? Oke, kita lanjut saja ya. Nanti bisa lapor aja ke ininya, ke gurunya. Safi tidak ada ini di tempat ini, Safi. Hanya kursinya saja. Jadi kalau belajar siswa, kita dudukkan, benar nggak? Duduk. Jadi di depan layar itu dengan wajah kita. Oh, misalnya lihat, kita sedang belajar. Begitu kan? Mana ini Keisha? 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 Miss tidak melihat Keisha ini Miss-nya. Nggak lihat ini Miss. Hanya lihat lampu. Nah, gitu dong. Nah, lihat wajahnya baru Miss bisa lihat ya. Oke. Seperti itu ya, Keisha. Randy Jiro, mana Randy Jiro? Oke, good. Duduk tertib. Yang Miss nggak bisa lihat Safi. Tapi sudah ya. Nanti Miss lapor ke wali kelasnya aja ya. Oke, kita lanjut ya. Oh, suara Miss kurang kuat. Ini Miss sudah kuat loh suaranya. Halo. Sudah cukup jelas suara Miss Fabio? Fabio? Sudah ya? Oke, Miss lanjut ya Fabio. Ya. Miss lanjut. Jadi, saya akan menjelaskan kembali benda dapat digerakkan oleh tenaga mesin. Nah, kalau benda yang menggunakan tenaga mesin, pasti dia membutuhkan bahan bakar, yaitu bensin. Di rumah kita ada kendaraan, misalnya roda 4. Ya kan? Nah, roda 4 itu harus diisi bensin supaya bisa berjalan, bisa bergerak dia. Jadi kalau mobil nggak ada bensinnya nggak bisa bergerak. Ya, Yona, duduknya yang tegak ya sayangnya. Nah, seperti itu saya. Iya, pinter. Ya, duduknya yang tegak. Oke? Oke, terima kasih ya Yona. Terus ulangin. Jadi benda dikatakan bergerak itu harus ada bensinnya. Ya, yang ada roda 4 di rumah kita adalah mobil. Nah, mobil kalau tidak ada bahan bakarnya nggak bisa jalan. Kalau nggak percaya, coba cek apakah ada bensinnya. Kalau ada, dia bisa bergerak. Kalau nggak punya bensin, nggak bisa jalan mobilnya. Ya, benar ya. Oke, kita lanjut. Selain roda 4, ada juga roda 2, yaitu sepeda motor yang menggunakan bensin. Ya kan? Nah, ini sepeda motornya diisi bensin supaya bisa berjalan. Ya, berjalan menempuh beberapa wilayah misalnya. Ya, jadi butuh bensinnya tuh banyak. Ya. Kemudian selain mobil dan sepeda motor, pesawat terbang juga butuh bensin.
Ya, pesawat terbang membutuhkan bensin sayang. Jadi kalau bensinnya nggak ada, gimana pesawatnya mau terbang? Nah, ini merupakan transportasi udara, ya. Dia butuh bensin. Misalnya Medan Jakarta, Jakarta berapa tempuh waktunya? Kira-kira kita katakanlah 2 jam, ya kan? Lebih kurang 2 jam. Nah, bensinnya berapa yang dibutuhkan? Ya, kalau tidak cukup ya nggak bisa terbang, nggak bisa sampai ke tujuan. Jadi harus cukup bensinnya sampai ke tujuan. Jadi bendanya ini bisa bergerak apabila diisi bensin. Paham? Saya lanjut ya. Nah, selain pesawat terbang, kapal laut juga membutuhkan bensin. Nah, ini kapal ini berlayar loh di lautan atau di samudra yang sangat luas. Jadi dia nggak harus membutuhkan tenaga angin, ya. Dia juga membutuhkan apa? Bensin, bahan bakar. Dia bisa bergerak, dia bisa berjalan, meluncur, ya, sampai menyeberangi samudra yang sangat luas. Ya, butuh berapa kira-kira bensinnya? Sesuai dengan kebutuhan si kapal mau berlayar sampai mana. Begitu. Apakah mau ke wilayah Amerika, ke Eropa, ya? Kita lanjut, ya. Jadi tadi ada ada pesawat terbang, ada kapal laut, sama-sama membutuhkan bensin, ya, bahan bakar. Nah, kalau mobil kita itu transportasi di darat, sepeda motor transportasi di darat, pesawat terbang transportasi di udara, kapal laut transportasi di air, sama-sama menggunakan bahan bakar bensin. Nah, ini adalah yang roda 3. Nah, ya, ini kendaraan bermotor yang roda 3 yaitu becak. Becak juga menggunakan mesin. Nah, dia butuh apa? Bensin untuk bisa bergerak becaknya, berjalan becaknya. Oke, Theo, sudah paham? Theo, Keisha, Lionel, Yonas, halo dia, Rachel, Sean. Lanjut ya. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai benda yang bergerak apabila ada baterainya. Terus mau tanya, kira-kira benda di rumah kamu yang menggunakan baterai itu benda apa? Kira-kira di rumah kita yang menggunakan baterai. Baterai di rumah apa ya bendanya? Coba dulu dari Yela. Contohnya apa di rumah kamu? Dari Yela. Speakernya sifon sayang? Iya. Benda yang di rumah Dariela yang menggunakan baterai apa ya? Tahu nggak Dariela apa? Jam. Jam. Jam, iya benar. Ya, jadi benda di rumah kita yang menggunakan baterai ini dilampirkan ya. Bendanya sebagai berikut. Yang pertama adalah remote TV. Nah, remote TV menggunakan baterai? Iya, karena untuk memindahkan channel nih. Selain remote TV apa lagi ya yang berhubungan dengan remote? Remote AC menggunakan? Iya, remote AC juga untuk menghandle suhu atau temperaturnya nih. Boleh. Kemudian jam dinding, benar ya kata Dariela, jam dinding nih di rumah saya menggunakan baterai. Sama, jam nih juga menggunakan baterai. Jadi jarum jamnya itu bisa bergerak kan, menunjukkan pukul berapa. Misalnya mau zoom pelajaran IPA menunjukkan pukul 8. Jadi jarum jamnya bergerak karena ada baterai. Iya benar, sepeda listrik ada baterai ya. Kemudian selain jam dinding, Lionel, ada namanya senter. Nah, benda ini pasti biasanya ada di rumah kita. Ini membantu kita untuk mendapatkan cahaya apabila kita ruangannya gelap, nggak ada cahaya. Contohnya mati lampu, nggak ada cahaya, gelap, kita butuh ini, senter. Karena senter membantu menerangi ruangannya. Dia juga membutuhkan baterai. Kemudian selain senter, Jaiden, handphone. Nah, handphone juga menggunakan baterai. Gitu ya. Iya benar Nino, kipas yang menggunakan baterai kan, bukan kipas listrik ya. Kipas yang Anda menggunakan baterai itu bisa. Ya.
di tas mini namanya ya. Kemudian radio mini seperti ini. Nah, radio mini ini juga membutuhkan baterai. Dia bukan radio listrik, tapi radio yang pakai baterai. Nah, jadi kalau mau dengar suara yang dari stasiun radionya, kita harus ready, baterai kita masih penuh ya. Selanjutnya, jam tangan. Anak-anak sudah punya jam tangan? Sudah ada jam tangan? Ada yang suka pakai jam ini? Ya, jadi jam tangan harus ada baterainya juga ya. Sama seperti jam dinding, hanya saja ukurannya itu lebih besar jam dinding. Nah ya, kalau jam tangan kan dia lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana ya. Oke, jam tangan kita menggunakan baterai. Kemudian yang terakhir adalah laptop. Ya, laptop juga menggunakan baterai. Oke, untuk mengisinya kita harus men-chargernya ke arus listrik supaya penuh kembali baterai kita. Sudah? Sudah paham? Jadi benda yang menggunakan baterai apa saja? Yang pertama remote TV, yang kedua jam dinding, yang ketiga senter, yang keempat handphone, yang kelima radio mini. Ya, radio menggunakan baterai. Kemudian jam tangan, kemudian adalah laptop. Masih banyak lagi contohnya. Ya, Miss hanya kasih contohnya yang kecil saja, yang mudah kita lihat di rumah ya. Rachel, Lionel, Keisha, Pania. Kita lanjut. Nah, selanjutnya di halaman 13. Miss mau panggil Lionel. Lionel mau baca? Mau baca? Yuk, silakan baca Lionel. Yes, Miss. Ya, silakan. Ada benda yang Boleh lihat dapat buku Lionel. Boleh lihat buku di halaman 13. Coba lihat buku Lionel supaya lebih jelasnya. Sudah? Yuk, silakan baca ya. Silakan Lionel, ada benda yang dapat digerakkan dengan tenaga listrik. ya, kipas angin, Dan blender digerakkan oleh tenaga listrik. Oke, cukup. Terima kasih ya Lionel. Selanjutnya saya panggil kembali Adera Ashifa. Adera Ashifa. Ada Adera? Halo, silakan baca ulang Adera. Ada benda yang dapat digerakkan dengan tenaga listrik. Kipas angin, blender digerakkan oleh tenaga listrik. Magnet juga dapat menyebabkan benda bergerak. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi. Misalnya paku dan penjepit kertas. Iya, terima kasih ya Adera. Baik. Nah, dengarkan kembali. Ada benda yang dapat digerakkan oleh tenaga listrik. Benda yang digerakkan oleh tenaga listrik disebut benda elektronik. Ya, Pania. Perhatikan dulu. Ya, saya ulangin ya, Pania. Ada benda yang dapat digerakkan oleh tenaga listrik. Kira-kira benda apa di rumah kamu yang menggunakan tenaga listrik? Jadi,
Benda yang digerakkan oleh tenaga listrik disebut benda elektronik. Nah, benda elektronik di rumah kita itu benda apa saja ya? Nah, coba lihat kiri kanan, benda apa saja yang di rumah kamu yang menggunakan tenaga listrik atau benda-benda elektronik. Coba dulu Jekonia, ada Jekonia. Sebutkan benda di rumah kamu yang menggunakan tenaga listrik. 3 benda aja. TV bisa. Yang kedua? Yang kedua kulkas. Lemari es atau kulkas. Yang ketiga? Yang ketiga kipas angin. Kipas angin. Oke, benar. Kemudian dipanggil Kaiden. Coba dulu Kaiden, benda elektronik yang ada di rumah kamu apa saja ya? Benda elektronik itu? Mesin cuci. Wah, mesin cuci. Ya benar. Yang kedua? Pengangan nasi. Ya, rice cooker. Yang ketiga? Juicer. Oh, benar. Blender untuk jus ya. Oke, juicer. Oke, good ya. Selanjutnya coba dulu Harvey. Harvey, sebutkan benda elektronik yang ada di rumah Harvey. Coba sebutkan 3 benda saja. Harvey. Iya, Miss. Iya, coba sebutkan benda elektronik yang ada di rumah kita. Banyak loh. Kipas. Atau AC. AC, Kulkas. kulkas, Televisi. televisi. Oke, benar ya. Nah, di rumah kita pasti ada televisi nggak, Tio? Benar nggak, Tio? Iya, di rumah ada televisi, ada kulkas. Coba lihat, benar tidak? Lihat saja sambungan ke arus listrik. Nah, ya, dia ini bergerak atau bisa kita gunakan apabila dia dihidupkan ke arus listrik. Nah, ya. Jadi, benar ya, tadi Adira sudah membaca benda-benda yang dapat digerakkan dengan tenaga listrik biasanya ya, itu benda elektronik. Ada mesin cuci, ada mini kompo, ada speaker, ada televisi, ya, ada lemari es, ada oven, nah, ada tempat ngejus, ini blender jus, ada kipas angin, ada rice cooker, dan lain sebagainya, banyak lagi. Yang menggunakan apa tadi? Tenaga listrik. Kita lanjut. Oke, ini gambar apa ini? Ini gambar apa? Ini namanya magnet, ya. Namanya apa, Acila? Magnet. Sekarang baca Acila dulu. Coba Acila Reza baca. Ya. Baca yang cukup jelas ya. Magnet juga dapat menyebabkan benda bergerak. Ya. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi, misalnya paku dan penjepit kertas. Iya, terima kasih ya Acila. Nah, jadi ini namanya apa? Yang merah biru ini apa? Yona, lihat Jaiden. Yang merah biru namanya ini adalah magnet ya Lionel. Magnet yang warna merah biru ini adalah magnet. Magnet itu bisa menyebabkan bendanya bergerak. Lihat, ini bergerak sendiri loh, mendekati si magnet. Nah, yang seperti ini short, north, ini adalah kutubnya. Kutub utara, kutub selatan. Kutub utara, kutub selatan. Perhatikan Pania, ini adalah kutub magnet ya Pania, kutub utara dan selatan. Ya, lihat. Magnet mempunyai 2 kutub ya Pania. Pania, kutub utara dan kutub selatan ya. Jadi di kedua kutubnya itulah nanti dia bisa menarik benda. Misalnya bahan yang terbuat dari paku dan penjepit kertas yang berbahan besi. Saya mau panggil dulu Kafel, ada Kafel? Kafel. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik
benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Oke, cukup. Thank you ya, Cover. Magnet itu apa, Nis? Perhatikan ya. Perhatikan ya dulu ke depan layar. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Saya ulangin. Magnet itu adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Oke, coba saya panggil dulu Jekonia. Jekonia. Tolong Jeko baca yang cukup jelas, bisa? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitar kita, di sekitarnya. Lanjut. Benda-benda yang berbahan dasar besi bisa dengan mudah menempel di magnet. Sebaliknya, magnet juga bisa menempel dengan kuat di benda berbahan besi, misalnya seperti hiasan magnet di pintu kulkas. Hal ini disebabkan karena magnet memiliki sifat untuk bisa menarik benda-benda tertentu, salah satunya logam besi. Iya, terima kasih Jekonia. Tolong baca ulang Sharon, batu bara. Baca yang cukup jelas ya Sharon. Ya, yuk. Ya. Silakan. Benda-benda yang berbahan dasar besi bisa dengan mudah menempel di magnet. Sebaliknya, magnet juga bisa menempel dengan kuat di benda berbahan besi, misalnya seperti hiasan magnet di pintu kulkas. Hal ini disebabkan karena magnet memiliki sifat untuk bisa menarik benda-benda tertentu, salah satunya logam besi. Iya, jadi magnet ini katanya dia bisa menarik benda-benda yang berbahan dari besi. Nah, misalnya ini hiasan di pintu kulkas kamu. Nah, hiasan di pintu kulkas kamu ini ada bahan magnetnya, makanya bisa menempel di pintu. Ya kan? Coba lihat saja. Di kulkas masing-masing di rumah, coba lihat. Ada nggak mainan seperti ini? Benda yang menempel. Ya. Nah, kita lihat sifat-sifatnya. Dengarkan ya, Safi, Jenika, Logan, Jennifer. Perhatikan dulu. Sifat-sifat magnet. Ya. Tadi Safi ada nggak waktu Miss tampilkan seperti ini, Safi, duduknya? Ada nggak, Safi? Nah, ini adalah gambar magnet. Harus tahu sifat-sifat magnet ya, Safi. Yang pertama, magnet mempunyai dua kutub, ya, yakni kutub utara dan kutub selatan. Mana kutubnya, Miss? Ini kutubnya. Kutub utara, kutub selatan. Kutub utara, kutub selatan. Yang warna merah utara, yang selatan itu biru. Nah, ya. Yang warna merah utara, yang selatan biru. Di ujung kedua si magnet ini namanya kutub. Namanya apa, Jenika? Kutub. Nah, iya, kutub utara dan kutub selatan. Disitulah kekuatannya yang untuk bisa menarik si berbahan besi ini, si paku. Paku kan bahannya besi. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutubnya akan saling tolak-menolak. Nah, ya, utara ke utara, selatan ke selatan, sejenis. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Misalnya utara-selatan, selatan-utara, tarik-menarik kutubnya. Jika dipertemukan tapi beda arah. Nah, ya. Kemudian,
Sifat magnet dapat melemah atau hilang apabila jatuh atau dibakar. Jadi hilang kekuatan tadi, powernya hilang. Jadi kekuatannya ada di mana? Di kutubnya, utara dan selatan. Oke. Selanjutnya, nah ini bentuk-bentuk magnet. Ada yang berbentuk silinder, ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk jarum, ada yang berbentuk huruf U, ada yang berbentuk ladang, dan ada yang berbentuk keping. Oke, ini adalah bentuk-bentuknya. Nah, bahan ferromagnetik. Apa itu bahan ferromagnetik? Ya, berdasarkan sifat daya tarik magnet, benda dibedakan menjadi dua jenis, bahan magnetis dan bahan non-magnetis. Bahan magnetis adalah bahan yang ditarik oleh magnet. Bahan non-magnetis adalah bahan yang tidak ditarik magnet. Benda ferromagnetik artinya benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contoh bahan ferromagnetik adalah besi, baja, nikel. Contoh bahan ferromagnetik adalah besi, baja, nikel. Contohnya tadi paku. Nah, ini paku ini bahannya besi. Kira-kira benda di rumah kamu yang bahannya besi bisa ditarik oleh magnet ya. Paku adalah benda material yang terbuat dari besi. Ujungnya runcing dan tajam. Karena paku terbuat dari besi dan besi termasuk benda apa? Ferromagnetik. Benda ferromagnetik adalah besi, ya. Maka pasti paku dapat